Pursuit of the Truth, bab 181-182. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sampai saat ini, Su Ming hanya mengalirkan ki-nya untuk melawan kekuatan yang menyedot energi hidupnya saat dia melewati 6 bagian rantai sebelumnya. Dia tidak menggunakan metode lain untuk melawan kekuatan tersebut. Seni penandaan hanya digunakan untuk menghancurkan pilar batu. Di waktu lain, Su Ming akan menyimpannya di dalam dirinya. Dia tidak menunggu malam tiba, tidak mengaktifkan seni penandaan, bahkan pengendalian halus pun jarang digunakan. Dia hanya menggunakan kekuatan semua pembuluh darah yang dimilikinya saat itu di tubuhnya. Setelah beberapa bulan bermeditasi di tempat terpencil leluhur Gunung Han, Su Ming menemukan sesuatu yang unik yang hanya ada pada mereka yang telah mencapai kesempurnaan di alam pemadatan darah. Jika dia tidak menginginkannya, pembuluh darahnya tidak akan muncul di kulitnya. Selama 5 bagian pertama, Su Ming hanya menggunakan kekuatan sekitar 700 pembuluh darah. Dia baru menggunakan kekuatan penuh dari seluruh 979 pembuluh darah saat berjalan di bagian ke-6 rantai tersebut. Su Ming tahu dia harus menggunakan beberapa teknik tersembunyinya ketika menghadapi bagian ke-7 dari rantai tersebut. Jika tidak, hanya dengan kekuatan 979 pembuluh darah, bahkan jika dia berhasil melewati bagian ke-7, kekuatan hidup yang diserap akan memengaruhi rencana masa depannya. Tubuhku akan pulih lebih cepat di bawah sinar bulan, begitu pula dengan sirkulasi darahku. Ini juga akan menghasilkan lebih banyak energi kehidupan untukku. Su Ming mengangkat kepalanya dan memandang bulan di langit. Sebagian besar bulan tertutup awan. Bulan itu tidak bulat, tetapi di mata Su Ming, bulan itu hanya miliknya. Cahaya bulan menyinari tanah tanpa bentuk. Sebagian cahaya dipantulkan oleh tetesan hujan kecil, membentuk warna-warna cemerlang yang tidak dapat dilihat orang lain. Saat cahaya menyatu dengan tubuh Su Ming, dia perlahan bangkit dan berjalan menuju bagian ke-7 dari rantai tersebut. Dia mulai dari bagian ke-7. Bagian ini sangat berbahaya, sangat mudah untuk jatuh dan meninggal di sini. Saya juga mendengar bahwa banyak orang gagal di bagian ini. Sayang sekali, orang ini sudah membuang terlalu banyak energi di bagian ke-6. Bagian ke-7 mungkin akan sulit baginya. Cahaya bulan tersebar di tanah pada malam hari. Mungkin tidak seterang siang hari, tetapi orang-orang masih bisa melihat Su Ming berjalan menuju bagian ke-7 dari rantai tersebut. Kerumunan orang telah mengamati sepanjang pagi, tetapi mereka menolak untuk beristirahat meskipun sudah malam. Beberapa dari mereka bahkan memilih untuk pergi ke tempat yang tidak hujan untuk duduk dan mengamati sambil mengobrol di antara mereka sendiri. Wanita tua itu mungkin lelah, tetapi dia terus berdiri di puncak gunung danau warna dengan Yan Luan menopangnya sambil mengamati. Bagian ke-7, bagian malapetaka, gumam wanita tua itu. Yan Luan terdiam. Dia tidak berbicara, hanya menatap ke depan. Saat itu, Su Ming tidak menyadari bahwa di belakangnya, di sebuah rumah di lapisan kedua Gunung Han, ada Han Feizi, yang telah tiba beberapa waktu lalu. Dia sudah berdiri di sana cukup lama, menatap punggung Su Ming, merenungkan sesuatu. Semua orang di gunung yang termasuk dalam suku Tranquil Is sedang menyaksikan. Pemimpin suku Tranquil Is ragu sejenak sebelum menatap tetua di sisinya. Bisakah dia berjalan melewati bagian ke-7? Sebaiknya kau tanyakan pada Han Changzi tentang itu, kata tetua timur yang tenang dengan nada lesu dan ekspresi tenang di wajahnya yang tua dan renta. Han Changzi terdiam sejenak sebelum berbicara dengan nada lembut namun tegas. Ya, kerumunan yang diam di suku Pukiang juga mulai berdiskusi di antara mereka sendiri dengan suara rendah ketika Su Ming bergerak. Mungkin kita bahkan tidak perlu melakukan apapun lagi. Dilihat dari tindakannya selama bagian ke-6, dia tidak akan mampu menyelesaikan bagian ke-7. Bahkan jika itu aku, berjalan melewati bagian ke-6 tidak akan sesulit ini. Sepertinya kita terlalu overestimated orang ini. Lebih baik dia gagal. Kalau tidak kita harus terus menunggu di sini, dan aku harus membuang waktuku. Suara diskusi terdengar pelan, tetapi kata-katanya dingin, persis seperti seni berserker yang dipraktikkan Pukiang, penuh dengan implikasi kematian. Hanya tetua suku Pukiang dan pria yang berwujud seperti gunung daging yang tidak berbicara bersama yang lain.
Ekspresi kedua orang ini berbeda. Tetua suku Pukyang duduk dengan mata menyipit, tidak mengungkapkan pikirannya. Adapun pria yang berwujud seperti gunung daging itu, ia mengerutkan kening. Bagaimana pendapatmu? Tetua suku Pukyang, lelaki tua yang begitu kurus hingga tampak seperti kerangka, melirik pria di sampingnya. Ada 3 alasan mengapa dia menghancurkan pilar-pilar batu itu. Pertama, sebagai peringatan. Kedua, untuk mengintimidasi. Ketiga, untuk memutus jalan mundurnya sendiri, menempatkan dirinya pada posisi di mana dia harus menyelesaikan tantangan terhadap rantai tersebut. Tidak ada seorang pun yang akan melakukan itu, tetapi dia melakukannya. Dari detail-detail kecil ini, kita dapat mengetahui bahwa orang ini memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu, tetapi kepercayaan dirinya seharusnya tidak terlalu besar, atau dia tidak perlu memutus jalur mundurnya sendiri. Namun, saya rasa dia bisa menyelesaikan bagian ketujuh, kata pria yang berwujud seperti gunung daging itu perlahan sambil matanya berbinar. Hujan di malam hari tidak terlalu deras, tetapi sesekali masih terdengar gemuruh guntur. Kadang-kadang, kilat menyambar langit dan membelah udara, membuat daratan menjadi terang sesaat. Pada saat itu, kilat menyambar, dan dalam waktu singkat ketika tanah diterangi, kerumunan orang melihat Suming mengambil langkah pertamanya menuju bagian ketujuh dari rantai dari pilar batu ke-6. Namun begitu ia melangkah pertama kali, Suming terhuyung ke depan. Yang lain tidak bisa melihatnya, tetapi pada saat itu, detik kakinya mendarat, Suming melihat seseorang tiba-tiba muncul di bagian ketujuh rantai tersebut. Wajah orang itu tertutup, dan tampak seperti hanya sebuah penampakan. Ia melayang di depan Suming dan di atas pegunungan Han, menatapnya dalam diam. Su-Ming. Sebuah suara samar melayang ke arahnya dan sampai ke telinga Suming, menyebabkan jantungnya, yang hampir tidak terpengaruh oleh apapun, bergetar seketika saat mendengar suara itu. Lei Chen. Suming langsung mengenali pemilik suara itu. Saat dia memanggil nama itu, penampakan itu tidak lagi kabur, tetapi langsung menjadi jelas. Tak lama kemudian, seseorang dengan penampilan asing, tetapi dengan sepasang mata yang familiar muncul di hadapan Suming. Wajah orang itu tampak penuh kestongku. Ia berdiri di sana dengan ekspresi bingung. Terdapat banyak luka di tubuhnya, dan Suming dapat melihat beberapa serangga hitam merayap di dalam luka-luka tersebut. Orang itu tampak sangat tua, dan mata kanannya buta. Pada saat itu, mata kanannya memancarkan cahaya yang tajam, tetapi mata kirinya menatap Suming dengan tatapan kosong dan tak percaya. Suming, apakah itu benar-benar kamu? Ini. Orang itu gemetar dan ekspresi kesakitan di wajahnya semakin memburuk. Seolah-olah rasa sakit yang dideritanya saat itu tak tertahankan. Suming bahkan melihat tanda melingkar di tengah alisnya. Tanda itu benar-benar hitam. Bahkan ada kabut hitam yang keluar darinya, seolah-olah tanda itu telah menembus seluruh tengkoraknya. Ini tidak mungkin, ini bukan kamu. Kamu bukan dirimu. Siapa kamu? Orang itu tiba-tiba meraung dan menatap tajam ke arah Suming. Dia melangkah maju dengan cepat dan menyerbu ke arah Suming. Suatu kehadiran yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Lei Chen. Ketika kehadiran itu muncul, Suming merasa seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya membeku. Tekanan dahsyat yang menyatu dengan aura kematian menekannya seperti tangan raksasa, menyebabkan tubuhnya gemetar. Lei Chen, gumam Suming. Jantungnya berdebar kencang. Dia sama sekali tidak menyangka hal seperti ini akan muncul di bagian ketujuh rantai itu. Ini palsu. Aku menantang rantai Gunung Han, ini hanyalah ilusi yang terbentuk di hatiku. Pikiran Suming bukannya kacau. Justru sebaliknya, pikirannya sangat jernih, tetapi kejernihan inilah yang membuat hatinya bergetar. Kau, siapa kau? Lei Chen menggeram dengan ganas. Dia masih terus mendekati Suming. Sebuah aura ganas menghantam tubuh Suming ketika Lei Chen bahkan belum berjarak 100 kaki darinya. Niat membunuh yang dipicu oleh kegilaan juga muncul di mata kanan Lei Chen. Lei Chen, aku Suming. Suming berpikiran jernih, tetapi semakin jernih pikirannya, semakin takut pula dia. Dia tidak takut pada Lei Chen, juga bukan pada langit dan bumi, itu adalah rasa takut yang tidak bisa dia gambarkan. Aku Suming, gumamnya. Dia menatap Lei Chen yang mendekatinya dengan ganas. Dia mengepalkan tangan kanannya dan melayangkan tinjunya ke depan, tetapi berhenti tiba-tiba ketika tinjunya hanya berjarak 3 inci dari wajahnya.
Dia berhenti karena Su Ming mengucapkan satu kalimat. Anda pernah bertanya apakah kami akan berubah? Lei Chen gemetar. Matanya yang merah dipenuhi dengan kebencian dan sisa-sisa ketidakpercayaan. Bahkan ada rasa takut saat dia menatap Su Ming dengan bodoh. Itu tidak mungkin, aku menguburmu dengan tanganku sendiri, apakah ini ilusi? Apakah ini salah satu ilusi lain yang merupakan bagian dari latihanku? Lei Chen tertawa terbata-bata dan menarik kembali tinju kanannya sebelum meninju dadanya sendiri. Suara dentuman teredam menggema di udara, dan tubuh Lei Chen langsung menghilang, berubah menjadi kabur yang tidak jelas sekali lagi yang perlahan menghilang dari pandangan Su Ming. Napas Su Ming menjadi semakin cepat. Ia tidak pernah mengalami perubahan seperti ini ketika berjalan melewati 6 bagian rantai Gunung Han, dan ia juga tidak bertindak seperti ini di bawah kata-kata lembut Puqiang. Namun sekarang, ia hampir tidak bisa mengendalikan napasnya sendiri. Ia terengah-engah. Apakah ini ilusi ataukah kenyataan? Apakah ini ilusiku, atau ilusi Lei Chen? Apakah ini ketanyaanku, atau kenyataan Lei Chen? Penampilan Lei Chen telah banyak berubah, dan dia menjadi sangat kuat. Apakah ini hanya imajinasiku? Su Ming gemetar, seolah-olah dia tidak bisa bangun dari mimpi buruknya. Pada saat itu, keributan yang mengejutkan meletus di kota Gunung Han. Keributan itu membuat semua orang yang duduk berdiri kembali. Suku Danau Warna, suku Timur Tenang, dan bahkan suku Puqiang pun terkejut. Mereka semua jelas melihat Su Ming berjalan maju di bagian ketujuh rantai Gunung Han di malam hari. Namun gerakannya sama sekali berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah dia lupa bahwa ini adalah rantai Gunung Han, dan dia lupa bahwa dia sedang berjalan di atas rantai, bukan trotoar yang mulus. Pada saat itu, Su Ming tampak seperti telah kehilangan jiwa dan akal sehatnya di depan mata orang-orang ini. Bahkan jika dia bergerak, dia tampak seperti mayat hidup. Bahkan ada satu momen di mana dia hampir kehilangan keseimbangan. Ini jelas bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh orang yang berakal sehat. Ini lagi. Aku ingat pernah mendengar dari seseorang sebelumnya bahwa setiap penantang yang berjalan di bagian ketujuh akan menjadi seperti ini. Rahasia apa sebenarnya yang tersembunyi di bagian ketujuh? Sudah berakhir. Dia tidak terpeleset ketika hampir kehilangan keseimbangan tadi karena anginnya kecil dan rantainya tidak bergoyang terlalu kencang. Sekarang, anginnya kencang. Diskusi yang tadinya bergemuruh seperti gelombang pasang tiba-tiba terhenti karena munculnya angin kencang. Saat angin menderu di udara, bagian ketujuh dari rantai itu mulai bergoyang hebat, dan kecepatan ayunannya pun meningkat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pada saat itu, kilat menyambar di udara, menyebabkan diskusi yang tadinya terhenti kembali memanas dengan volume yang lebih keras dari sebelumnya. Karena pada saat kilat menyambar dunia, mereka melihat dengan jelas. Di atas rantai, Su Ming mengangkat kaki kanannya dengan kaku, dan terpeleset. Dia gagal. Jika kau gagal di bagian ketujuh, itu sama saja dengan mati. Dia jelas tidak memiliki seni apapun yang dapat membuatnya tetap hidup. Bagian ketujuh ini, bagian ketujuh, aku tak percaya ini sangat berbahaya. Aku bahkan tak tahu kenapa dia jadi seperti ini. Seharusnya ini tidak terjadi mengingat penampilannya di bagian keenam. Suara-suara diskusi pun pecah. Hampir semua orang berdiri. Nantian dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam karena tak percaya. Bagian ketujuh mungkin sulit, tapi dialah orang yang bisa memperebutkan lonceng kuno dengan Sir Sima, dan dia gagal begitu saja. Aku tahu bahwa bagian ketujuh itu misterius, tapi aku tidak tahu detailnya. Apa sebenarnya yang dialami orang ini di bagian ketujuh? Diskusi berlangsung tanpa henti, keributan terjadi di mana-mana. Di depan mata semua orang, kaki Su Ming meleset dari rantai Gunung Han dan dia terjatuh. Tubuhnya terguling ke samping, dan dia jatuh ke bawah. Pemandangan itu menimbulkan keterkejutan dan teriakan kaget yang lebih kuat. Nantian dan 3 orang lainnya tidak ragu sedikit pun. Mereka semua terbang ke atas untuk melihat dari udara. Di rumah di lantai 2 kota Gunung Han, wajah Han Feizi memucat di balik kerudungnya. Dia tidak bergerak, hanya berdiri sambil menatap ke kejauhan dengan ekspresi tercengang. Tidak masalah apakah dia musuh. Jika dia gagal di bagian ketujuh, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Han Feizi menundukkan kepala dan menutup matanya. Pada saat yang sama di Gunung Danau Warna, wanita tua itu membelalakkan matanya. Yan Luan juga terkejut di sampingnya.
Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini terjadi terlalu tiba-tiba, membuat mereka benar-benar lengah. Ini, Yan Luan terdiam dan benar-benar tercengang. Sayang sekali, wanita tua itu menghela napas pelan. Dia berbalik dan hendak meninggalkan tempat itu. Sepanjang hari menyaksikan tantangan itu dengan saksama telah membuatnya sangat lelah, namun ketika dia hendak pergi, dia melihat kota Gunung Han dari sudut matanya dan tiba-tiba terkejut. Tempat yang dilihatnya adalah lokasi lonceng Gunung Han. Lonceng itu tidak mengalami perubahan apapun dan tetap tergeletak diam di sudut. Ketika kaki Suming menginjak udara kosong dan tubuhnya jatuh dari bagian ketujuh, selain Gunung Danau Warna, Gunung Timur yang tenang juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Untuk pertama kalinya, Tetua Timur yang tenang berdiri dan mengambil beberapa langkah cepat ke tepi gunung untuk melihat. Dia menarik napas dalam-dalam dan matanya berbinar-binar karena terkejut. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia tidak bisa melewati bagian ketujuh, seharusnya dia tidak gagal seperti itu. Dia adalah seseorang yang sangat mirip dengan si Masin. Bagaimana mungkin dia mati begitu saja? Wajah Fang Sen pucat pasi. Sejak saat ia mengenali Mosu sebagai penantang rantai Gunung Han, ia terus-menerus merasa gugup. Kegugupan itu bukan berasal dari kekhawatirannya tentang kesejahteraan Suming, melainkan dari luka-luka putranya. Ketika melihat Suming terpeleset dan jatuh dari rantai, tubuh Fang Sen bergoyang dan ia terhuyung beberapa langkah ke belakang. Ia tahu bahwa Mosu telah mati. Tidak mungkin ada yang selamat jika jatuh dari bagian ketujuh rantai itu. Han Changzi menggigit bibir bawahnya, dan ekspresi bingung muncul di matanya. Namun, hampir pada saat yang bersamaan dengan munculnya kebingungan itu, ekspresi tersebut berubah menjadi tekad. Dia tidak akan mati. Tepat pada saat itu, karena jatuhnya Suming yang mengejutkan, bahkan pria yang tampak seperti gunung daging pun berdiri di Gunung Pukiang. Semua orang di gunung itu secara naluriah melangkah maju, termasuk tetua suku Pukiang. Mereka sampai di tepi gunung dan melihat ke bawah. Mereka masih bisa melihat tubuh Suming jatuh dengan cepat ke bawah, dan tak lama kemudian ia ditelan kegelapan, menghilang tanpa jejak. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, orang ini pasti akan mati. Bagian ketujuh dari rantai itu tidak mudah. Dia hanya berjalan menuju kematiannya sendiri. Sungguh disayangkan. Dia membunyikan lonceng lebih dari 20 kali, tetapi dia tetap meninggal di bagian ketujuh rantai tersebut, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tetua suku Pukiang menyipitkan matanya dan kilatan dingin muncul di matanya. Dia tidak lagi memandang Ngarai, tetapi mengangkat kepalanya dan berbicara dengan nada kasar. Kirim seseorang ke bawah dan ambil kembali jenazahnya. Seseorang di belakangnya segera menurut dan dengan cepat menuruni tangga untuk mengatur agar tugas tersebut dilakukan. Ekspresi tak percaya muncul di wajah pria yang bertubuh besar seperti gunung. Ia memandang ngarai-ngarai itu, lalu ke bagian ketujuh dari rantai pegunungan tersebut. Tatapan hormat terpancar di matanya. Rangkaian pegunungan Han. Kerumunan di kota Gunung Han masih belum pulih dari keterkejutan setelah menyaksikan pemandangan yang tiba-tiba itu. Bahkan di tengah semua diskusi dan keributan yang ramai, sebagian besar pandangan mereka masih tertuju pada bagian ketujuh rantai di bawah sinar bulan. Rantai Gunung Han menjadi sangat berbahaya mulai dari bagian ketujuh. Jika bahkan seorang jenius pun gagal, lalu bagaimana kita bisa menantangnya? Hanya jika kau berjalan sampai ke bagian ke-9 barulah kau memenuhi syarat untuk masuk ke klan Langit Beku, tapi itu hanya syarat. Tetapi jika kau berasal dari salah satu dari 3 suku, maka kau tidak perlu berjalan melewati ke-9 bagian rantai, seperti yang dilakukan Han Changzi di masa lalu. Waktu berlalu perlahan, dan penduduk kota Han Mountain secara bertahap menerima kenyataan. Sebagian dari mereka merasa kasihan, sebagian mengejeknya, sebagian merasa senang dengan apa yang telah terjadi, dan sebagian lagi menghela napas panjang. Namun, apapun yang terjadi, semuanya telah berakhir. Orang yang membuat lonceng berbunyi lebih dari 20 kali telah menjadi bagian dari masa lalu. Orang lain kembali gagal dalam tantangan rantai Gunung Han. Jiwa tak berdosa lainnya meninggal karena mereka. Ayo pergi. Sudah berakhir. Mari kita kembali bermeditasi dan mempertajam aliran darah kita. Rantai Gunung Han bukanlah sesuatu yang bisa kita tantang. Sayang sekali, kita bahkan tidak tahu nama orang itu. Kita bahkan tidak berhasil melihat wajahnya.
Semoga Pukyang bisa menemukan jenazahnya. Topik pembicaraan orang-orang secara bertahap mulai beralih dari apa yang telah terjadi sepanjang hari, dan mereka kembali ke rumah masing-masing dengan desahan panjang. Di langit, Kejiusi dan ketiga orang lainnya terdiam. Selain Xuanlun, yang tertawa dingin dengan gembira dalam hatinya, ketiga orang lainnya memiliki perasaan campur aduk di hati mereka saat mereka memandang rantai Gunung Han. Mereka mulai merasa tak berdaya karena teringat akan tanggal kedatangan klan Langit Beku untuk menerima murid. Para berserker transenden yang kuat seperti mereka bisa kembali ke suku mereka sendiri dan menikmati hidup jika mereka puas dan bersedia berhenti berlatih. Itu adalah pilihan terbaik mereka. Namun, mereka tidak puas, meskipun mereka telah mencapai alam transenden. Aku akan kembali duluan. Nantian menghela napas dan mengepalkan tinjunya ke arah tiga orang lainnya sebelum berbalik membentuk lengkungan panjang dan kembali ke lapisan kedua. Kejiusi dan Leng Ying juga mengepalkan tinju mereka dan saling memberi hormat dalam diam sebelum pergi. Hanya Xuanlun yang tetap berdiri di udara dengan senyum tipis di bibirnya. Kau terlalu percaya diri dan menantang rantai Gunung Han. Mosu, kau telah mendatangkan kematianmu sendiri. Xuanlun tertawa dingin. Dia bergerak, tetapi bukan kembali ke wilayahnya sendiri. Sebaliknya, dia terbang ke Gunung Pukyang. Dia ingin melihat apakah wajah Mosu dapat terlihat jika dia dibawa kembali. Jika memang masih ada mayat yang tersisa, tentu saja. Dia sudah memiliki dugaan samar di dalam hatinya dan ingin membuktikan dugaannya benar. Di rumah di lantai 2 kota Gunung Han, bulu mata Han Feizi berkedip-kedip. Dia membuka matanya dan melangkah maju tanpa suara. Awan putih muncul di bawah kakinya dan mengangkatnya untuk membawanya kembali ke Gunung Danau Warna. Dia tidak penasaran seperti apa rupa orang yang gagal dan sudah mati itu, dia juga tidak penasaran dengan identitasnya karena orang itu sudah mati. Baginya, tidak penting lagi apakah orang itu musuh atau bukan. Jika dia musuh, maka aku harus mencari teman lain, sayang sekali. Han Feizi menghela napas dan terbang menjauh di atas awan putih. Namun pada saat itu, ketika Gunung Timur yang tenang menjadi sunyi, Gunung Pukyang merayakan kemalangan Mosu dan beberapa orang bahkan pergi mencari jenazahnya. Tiba-tiba, di tengah kerumunan yang bubar di kota Gunung Han, seorang anak laki-laki yang bodoh berdiri di samping seorang lelaki tua memandang pilar batu ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 yang masih berada di bawah rantai Gunung Han yang terhubung ke Gunung Pukyang dengan rasa ragu dan kebingungan. Kemudian dia membisikkan sesuatu ke telinga lelaki tua itu. Pria tua itu terdiam sejenak, lalu dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat rantai itu. Setiap orang, semakin lama ia memandang, semakin cerah mata lelaki tua itu. Namun, ia masih sedikit skeptis. Setelah ragu sejenak, ia memanggil orang-orang di sekitarnya dengan suara rendah. Namun tak seorang pun memperhatikan kata-katanya. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar di langit. Hujan semakin deras. Hujan sepanjang hari mungkin deras, tetapi orang-orang masih berdiri di luar untuk menyaksikan deretan pegunungan Han. Namun sekarang, ketika hujan sedikit lebih deras, orang-orang ini sudah berjalan cepat kembali ke rumah mereka. Semuanya, pilar-pilar yang menopang rantai itu masih ada di sana. Teriak lelaki tua itu. Suaranya tidak terdengar terlalu jauh. Sebagian besar orang yang mendengarnya awalnya mengabaikannya, tetapi tak lama kemudian, mereka tersentak, lalu menoleh ke belakang untuk melihat. Pilar-pilar batu itu masih berdiri tegak di bawah rantai yang menghubungkan ke Gunung Pukyang. Tiang-tiang batu itu masih ada di sana. Begitu ada yang gagal menantang rantai Gunung Han, semua tiang batu akan langsung ambruk. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh ketiga suku tersebut. Inilah misteri rantai Gunung Han. Bagaimana mungkin mereka masih di sana? Mungkinkah orang tua dan anak laki-laki itu bukanlah satu-satunya yang menyadarinya? Orang-orang secara bertahap mulai memperhatikan pemandangan ini di daerah lain di kota Han Mountain. Tak lama kemudian, diskusi dan keributan kembali terjadi. Setelah beberapa saat, sebagian besar orang yang mendengar suara itu berhenti dan menoleh. Mereka benar, pilar-pilar batu itu tidak ambruk. Mungkinkah dia belum mati? Teriakan kaget menggema di udara dan akhirnya menyatu. Suara orang-orang seperti badai yang menerpa kota Gunung Han, membuat semua orang yang semula ingin kembali ke rumah mereka terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan mereka segera kembali.
Saat mereka mendengarkan teriakan kaget di sekitar mereka dan melihat pilar-pilar batu Gunung Han berdiri tegak di hadapan mereka, rasa tidak percaya muncul di wajah mereka. Apakah dia benar-benar belum mati? Nantian tiba-tiba berhenti di udara dan berbalik. Ekspresi terkejut tampak di wajahnya. Dia bukan satu-satunya. Leng Ying dan Kejiusi juga berhenti di udara dan menatap ke arah pilar-pilar batu. Xuan Lun pun merasakan hal yang sama. Ia tadi tertawa dingin dan hendak pergi ke suku Pukiang ketika mendengar teriakan kaget dari kota Gunung Han. Sebuah getaran menjalari tubuhnya dan ia segera berbalik untuk melihat. Itu tidak mungkin. Kota Han Mountain bukanlah satu-satunya yang gempar saat itu. Ekspresi tetua, pria yang tampak seperti gunung daging, dan bahkan semua orang di belakang mereka di Gunung Pukiang semuanya berubah drastis. Mereka juga menyadari hal ini. Awan di bawah kaki Han Feizi berhenti sesaat. Saat berdiri di atas awan putih itu, ia menoleh ke belakang dan memfokuskan pandangannya ke ngarai di bawah pegunungan Han. Dia masih hidup. Dia masih hidup. Tantangan untuk rantai Gunung Han belum berakhir. Tetua suku Timur Tenang menarik napas tajam di Gunung Timur Tenang. Ekspresi tak percaya yang jarang terlihat muncul di wajahnya yang sudah tua. Han Changzi berdiri tidak jauh di kejauhan. Sedikit rona merah akhirnya muncul di wajah pucatnya.